Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Ane, Rifki Distira. Oke, kali ini kita bakal bahas mengenai tutorial GFX, banner, thumbnail dan thumbnail di Resolve. Maksudnya apa sih? Jadi gini, kita mau nyoba bikin GFX, banner, atau thumbnail di DaVinci Resolve. Emang kelihatannya nggak aneh sih, video editing buat bikin kayak begituan, ada yang kayak gitu. Nah, cuma yang jadi pertanyaan sekarang, DaVinci Resolve bisa nggak sih kayak video editor lain, bisa bikin buat macam banner atau thumbnail YouTube atau GFX bisa. Nah, sekarang Ane mau praktekin ya. Jadi ini Ane udah bikin thumbnail, pastiin resolusinya 1080 ya. Karena ini kita bikin GFX ini nggak berat ya. Kita ke sini, tarik Fusion Composition, biarin nggak usah disetting waktunya. Open Fusion Pack, langsung kita ke Media Out. Nah, sekarang kita taruh background sini, ubah warna jadi abu-abu. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Oke, dan sekarang kita bakal bikin merge-nya agak banyak ya. Merge 1, merge 2, merge 3, merge 4. Ada 5 kayaknya dah. Iya, ada 5. Satu lagi ya. Oke. Nah, ini jadi. Dan sekarang kita geserin satu-satu seperti ini. Mungkin pada tanya, kok gesernya kayak gitu ya? Emang cara kerja node itu kayak gitu, Mas. Jadi paling kiri ke kanan, layer paling bawah, layer paling atas. Kalau kalian bikin merge-nya di atas, misal contoh nih di atas foreground, berarti nih jatuhnya ke layer masing-masing. Bisa merge 1 ya berarti layer 1, merge 2 layer 2 gitu. Ini aneh ntar bakal contohin. Ini kita taruh background di sini, kita taruh sini. Background dulunya kita bikin rectangle. Terus height-nya kita ganti titik 075. Kemudian corner radiusnya jadi titik 5. Oke. Ini udah ya. Terus kemudian lainnya jadi titik 8. Nah, kemudian kita kopas. Oke, satunya kita bikin jadi 90. Nah, udah jadi. Sekarang kita ke background, ke transform. Kita bikin wrap. Size-nya kita kecilin. Ya, sekiranya aja lah. Ini mau bikin coba 0,1 bisa banyak. Oh, kurang. 25 kayaknya. Oh, kurang. 12. 15. Ya, pas gini. Oke, ini jadi ya latar belakangnya. Emang kelihatannya agak polos, tapi ya ini paling basic kalau buat yang baru main ya. Paling nggak kalian bisa ngenalin bedain mana layer 1, layer 2, layer 3 sama pembuatannya teratur gitu. Ini kayak gini ya. Jadi ini yang biru ini masking, yang kalau udah ke bawah gini dia pasti connect ya, masking. Terus kemudian bawah ini inputnya ke transform, terus kemudian diinput lagi jadi foreground di merge pertama atau layer 1. Oke, selanjutnya kita bakal input gambarnya. Nah, ini gambarnya ya. Oke, seperti ini gambarnya. Terus kemudian kita kasih transform. Terus kemudian taruh ini. Nah, ini kan jadi jelek ya. Lepas saja background 3. Kemudian kita hubungkan ke sini. Nah, ini jadi ke sini. Ini jadi foreground. Nah, ini kan gambarnya jadi hilang. Canvas duplicate. Nah, ini terjadi balik tuh. Jangan di wrap ya, wrap jadi banyak. Mirror juga sama tuh jadi ganda. Kita jadiin duplikat aja, terus kemudian kita zoom. Nah, seperti ini ya. Jadi kelihatannya agak bagus. Oke, center udah. Kita ganti ini jadi titik 75. Lalu kita ke bawahin dikit. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini kita ke atasin. Kemudian kita bikin merge di bawahnya. Nah, ini apa namanya? Lebih tepatnya ke backgroundnya sih ya. Nggak apa-apa kita bikin kayak gini. Terus kemudian di atasnya kita duplicate aja. Kayak gini. Tarik ke sini. Udah jadi. Sekarang kita main transform sebelahnya. Kita geser. Terus kita gedein jadi titik 9. Nah, seperti ini ya. Ini jadi gede. Ini agak bukukan dikit. Biar nggak dempet. Nah, ya kayak gini. Sekarang kita masukin gambar sebelahnya. Gambar sebelahnya tinggal copy aja. Nah, ya kayak gini. Kasih transform. Paling bawahin. Karena kita mau ngasih efek ntar. Defaultin. Nah, ya jadi segini ya kurang lebih ya.
Oke. Oke, katanya pas ya. Nah, ini backgroundnya juga agak rame. Nggak apa-apa, kita dempetin. Terus kemudian di media in kita kasih namanya itu efek ya. Pertama kita kasih efek glow. Glownya terang banget. Titik 1 aja. Ya, udah pas ya. Sekarang kemudian di bawahnya, sendawa. Di bawahnya kita kasih efek namanya sharpen. Ya, sharpen yang ini. Oh, bukan sharpen yang ini. Bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sharpennya udah kelihatan ya. Tuh, kelihatan. Kita kasih seperlunya aja sekitar 1,8. Ini fine detailnya. Nah, ini detail kalau makin kanan makin ini ya, makin kelihatan tuh ya. Nah, seperti ini. Kita ambil dikit aja. Ini mediumnya kita dikit. Tapi yang ini kita ratain ke tengah. Ya, sekitar 2,9 lah. Oke. Ini kerumahnya ya. Lihat warnanya ada yang beda kan? Nah, kerumahnya kita ambil 3 aja. Nah, jadi agak realistis sedikit ya. Nah, ini udah jadi. Sekarang Anda bakal masukin logonya di layer keempat. Oke, udah jadi. Kemudian kita kasih drop shadow dulu. Drop shadow, drop distance 0. Ini jadi titik 7. Nah, kan blur jadi agak nggak rapi ya. Nah, seperti ini. Biar kelihatan dropnya. Ini jadi 25 aja. Ini jadi titik 9. Oke, kemudian di bawahnya kita kasih transform. Geser bukan geser. Kita geser ke sini. Ini biar pas sama thumbnail ya, sama thumbnail YouTube. Agak kecil dikit, titik 25. Contohnya ya, segini. Ya, udah pas. Oke. Lalu kemudian di kanannya Anda bakal ngasih teks. Seperti ini. Color putih udah. Jangan lupa Anda kasih drop shadow. Nah, kita ketik dulu. Ini Anda pakai try budget aja. AMV GMV tutorials. Oke, ini jadi. Lalu kita kasih transform di bawahnya. Defaultin aja nggak apa-apa. Nah, ya sip. Bikin sejajar sama logo. Lalu di sini fontnya kita kecilin jadi titik 4. Titik 04 maksudnya. Nah, ya seperti ini kita zoom. Nah, kayaknya logonya kelihatan kecil ya. Iya, kelihatan kecil. Kita gedein dikit 4. Nah, sip. Oke, udah jadi ya. Nah, ini contohnya. Ini sebenarnya masih sederhana banget ya kalau Anda bilang ya. Tapi paling enggak buat yang masih basic, harusnya ini cover banget ya. Oke, ini bayangannya kelihatan ya. Di 35. Titik 75. Oke, nah udah jadi ya. Oke, ini dia videonya udah jadi. Mungkin kalau yang mau nambahin efek ya, kalau aneh sih cuma directional blur aja ya. Tapi ini bukan blur, ini bikin glitch. Lengthnya aneh kasih berapa ya? 1 aja udah cukup kali ya. Ya, 1 udah cukup. Ya, jadi kalau kayak gini ya. Oke, ini kan arah ke kanan ya. Aneh kopas lagi aja. Ini ganti jadi minus. Bukan ini jadi kayak kurang gitu ya, 25. Tebel banget. Ketebelan 125. Nah, ini juga sama 125. Oke. Ya, udah jadi ya. Nah, ini contoh pembuatan GFX sederhana ya. Paling sederhana sebenarnya. Tapi paling nggak ini udah membuktikan kalau di DaVinci bisa bikin beginian ya. Nah, lalu bagaimana dengan ekspornya? Cara ekspornya ya. Ini kasih tahu.
di tab color, klik kanan, grab still. Oke, nah ini ada ekspor, kemudian kita ganti namanya contoh, misalnya thumbnail iseng-isengan, thumbnail iseng-isengan ya, contohnya aja. Oke, kita ekspor. Ini formatnya bisa JPG atau PNG ya. Kalau aneh pilihnya JPG, kemudian diekspor. Oke, kalau udah kita lihat filenya, tadi di sini ya, project DaVinci, thumbnail iseng-isengan. Nah, ya, ini di hasilnya ya guys. Jadi untuk kemampuannya ini pembuatan GFX banner atau thumbnail ya, nggak bisa dipungkiri ya. Paling cuma ribetnya di ekspornya aja ya. Tapi kayaknya sih nggak terlalu ribet ya, cepet kok ini. Paling yang ribetnya di sini karena ini pakai node based. Mungkin yang biasa pakai layer bakal lost banget. Maksudnya lost dalam artian, waduh, bingung lagi. Ya pasti. Nah makanya yang jelasin ya tadi ya, pokoknya dari kiri ke kanan itu layer. Layernya dari kiri, layer paling bawah, kanan itu layer paling atas. Jadi dia niban. Buktinya gimana nih? Niban nih. Ini yang mediain dua ini kan paling atas tuh, niban yang belakangnya yang bayang-bayang. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya kalian bikin kayak semacam objek lagi di atasnya ya berarti ini khusus buat layer ini aja gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, basic sederhana mengenai nodenya ya. Jadi kesimpulannya adalah bikin GFX banner atau thumbnail di DaVinci Resolve bisa banget, bisa. Paling yang jadi kendala, bukan kendala sih, masalah paling cuma di ekspornya aja ya. Ekspornya kita nggak bisa pakai mode deliver kayak gini, nggak bisa. Aneh kan jatuhnya video ntar. Jadi kita pilih color, klik kanan, grab still, ntar masuk ke sini baru diekspor. Ekspor biasa aja ya. Oke, nah tentunya kualitas gambarnya juga oke ya, nggak jelek-jelek banget. Ya, jadi itu aja mengenai tutorial dari GFX Banner Thumbnail di DaVinci Resolve. Jadi kudos buat fitur DaVinci Resolve ya. Kirain bisa buat video editing doang, ternyata buat kayak bikin gini-ginian juga bisa ya. Apalagi bikin dari nol ya, nggak mesti apa mau yang amatiran atau yang pro bisa pakai DaVinci Resolve kalau mau buat bikin GFX atau banner atau thumbnail ya. Ya yang pasti tinggal pinter-pinternya aja main nodenya kayak gimana gitu. Ini contoh node yang aneh bikin ya, nggak terlalu ribet banget sebenarnya ya. Tapi ya memang DaVinci Resolve memang basic-nya node. Jadi kalau yang udah biasa main node mah gampang nih harusnya. Oke, jadi udah itu aja. Sekian dari aneh ya. Semoga ini video ini bermanfaat buat yang baru belajar. Terus kemudian kalau misalnya emang kalian suka dengan konten yang saya bikin, silahkan like, share, dan subscribe untuk konten yang akan mendatang. Ya, jangan lupa itu. Jadi sekian dari aneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.